Saya tidak menyiapkan apa-apa. Agak kaget terus terang, begini banyak orang. Jadi cuma 12 orang. Jadi mohon maaf kalau tidak siap dengan berbagai formalitas, tidak bisa menyapa ibu bapak satu-satu ya. Jadi yakinlah ibu bapak semuanya masing-masing dalam hati saya. Tentunya pertama-tama saya ingin dan wajib menyampaikan terima kasih yang terhingga ya pada ibu bapak semuanya, pada keluarga-keluarga, pada semua kader, semua pendukung simpatisan Gerakan Rakyat atas bantuannya, pembelaannya berperkara lebih dari 9 bulan. Jelas sekali bahwa peranan Gerakan Rakyat luar biasa dalam membantu mengkomunikasikan kebenaran. Kami dengan profesionalisme, dengan ilmu, dengan logika bisa membongkar kebenaran. Tapi kami tidak bisa sendiri mengkomunikasikan, menyebarluaskan kebenaran dengan tujuan mencapai kebenaran. Itu perlu sebuah gerakan, itu perlu sebuah mesin ngomong belakang yang terstruktur, terorganisir dengan baik. Teman-teman yang berada di sini, Anda bangga nggak sih jadi orang Indonesia? Dulu, ya, Indonesia kita ini naik turun teman-teman suasananya. Suasana hati kita juga sering begitu, bukan? Anda mencintai seseorang, misalnya, cinta itu konstan tidak? Ada masanya Anda berkurang, ada masanya naik. Ngalamin nggak tuh? Ngalamin. Dalam hubungan kan begitu, bukan? Ada masa dinamis gitu. Tapi apa kemudian Anda putus? Ada sih. Ada. Ya. Nah, teman-teman, jadi saya ingin sampaikan teman-teman, ada masa di mana suasana Indonesia tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau kita melihat begitu, bagaimana kemudian kita menjaganya? Kalau saya pribadi nih, saya akan menengok ke masa lalu Indonesia. Ketika tengok ke masa lalu, waduh, masalahnya lebih berat daripada kita sekarang. Serius. Coba, ini saya pribadi ya, bukan saya anjuran teman-teman, saya sendiri. Ketika menengok suasana ini, satu ketika saya ditanya pertanyaan begini dalam sebuah acara diskusi di Bandung. Lalu saya ingat ibu saya dulu kuliahnya di Bandung, di Unpad. Beliau itu dari rumahnya di Kuningan. Kuningan itu kabupaten di kaki Gunung Ciremai. Beliau itu cerita kalau mau berangkat ke Bandung habis libur, habis pulang kampung, itu nggak berani naik bis malam hari. Harus naik bisnya siang. Kenapa? Karena sepanjang jalan banyak begal, banyak pemberontakan DI yang waktu itu semuanya bisa terjadi. Dan hari ini berangkat kapan saja, jam berapa saja merasa aman. Jadi saya kira setiap masa itu punya tantangan yang membuat kita merasa negeri kita kok belum seperti yang kita harapkan ya. Tapi perubahan itu terjadi. Walaupun antar generasi beda tantangannya. Hari ini yang kita tuntut bukan keamanan antar kota. Yang kita tuntut adalah korupsi yang diperangi. Betul tidak? Kebebasan berbicara. Pemerintahan memihak pada rakyat. Betul tidak? Jadi kita meningkat sesungguhnya antara kebutuhan kita dengan harapan kita. Harapannya bertambah. Karena sebagian kebutuhan-kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi. Jadi itu yang saya gunakan untuk menjelaskan pada diri sendiri. Tapi kalau kita lihat anak-anak muda, saya rasa kita punya lebih banyak lagi alasan untuk optimis bahwa Indonesia masa depan itu akan jauh lebih baik daripada sekarang.
Jadi dan generasi baru yang memilih untuk memikirkan Indonesia. Teman-teman, ruangan ini penuh kenapa sih? Ruangan ini penuh karena orang-orang yang memikirkan tentang masa depan negara hukum dan demokrasi. Orang-orang yang memikirkan tentang bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. Anda punya segala kesempatan untuk di kosan saja sore ini. Santai di kafe, tidak. Anda memilih hadir di sini. Apalagi kekurangan kita untuk punya alasan bahwa masa depan Indonesia lebih baik ke tangan anak-anak muda ini. Nggak ada. Jadi saya setiap kali datang ke forum-forum yang berat temanya dan penuh gedungnya, maka saya masih bilang Indonesia punya masa depan yang lebih baik lewat anak-anak generasi muda ini. Terima kasih Pak Oceng, terima kasih. Dan tadi ada 9 orang penanya Pak Oceng. Iya. Saya bawa buku buat mereka yang tanya tadi. Beruntung teman-teman yang bertanya, nanti bagaimana prosesnya nanti teman-teman yang bertanya nanti ke teman-teman Pandeka aja ya. Mau Boleh. diserahkan sekarang atau? Mau terserah, kalau secara waktu mungkin kan panggil aja saya serahin di sini. Boleh, silahkan. Kalau ada 9 buku tadi. Monggo. Waktunya, udah maghrib. Silahkan teman-teman sekalian yang tadi bertanya. Monggo. Ya, Sebelum saya juga mau rekam nih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana Partai Gerakan Rakyat ya, ini akan menjadi sebuah partai besar nanti teman-teman ya. Tahun depan, dan ini luar biasa sekali. Gerakan Rakyat ini adalah gerakan perubahan yang digagas Anies Baswedan. Kalau kita melihat bagaimana pidato-pidato Anies, bahkan deklarasi Partai Gerakan Rakyat ini kemarin, banyak yang memprediksi bahwa ketika Gerakan Rakyat ini akan menjadi sebuah partai, bahwa Anies Baswedan lah menjadi ketua umumnya. Dan kalau kita melihat bagaimana politik Anies Baswedan ini teman-teman, sungguh luar biasa. Beliau masih dipercayakan ya memegang jabatan-jabatan sosial teman-teman yang bergerak di masyarakat ya. Ini adalah fondasi kekuatan yang dibangun Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan saat ini masih ditakuti, masih diperhitungkan oleh elit-elit politik ya, apalagi beliau ini pernah menjadi calon presiden yang kekuatannya itu sangat-sangat diperhitungkan ya. Sekerap kali Anies Baswedan melontarkan kritikan-kritikan pedas kepada pemerintah, penguasa ya, yang tidak sesuai dengan pro rakyat teman-teman. Itulah kehebatannya Anies Baswedan. Dan saya yakin bahwa Anies ini akan menjadi sebuah juru kunci kemenangan di Pilpres 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian?